Awalnya kami bukan ditangkap, tapi jadi saksi. Dengan diiming-imingi itu pulangnya mau dikasih uang. Saya dibawa kayak tempat parkiran gitu, itu saya diinjak di situ. Udah kamu ngaku aja, saya tidak membunuh Pak. Saya disetrum, ditonjokin selama 2 jam. Dan kalau terjadi kekeliruan, negara harus bertanggung jawab. Kita menangkap itu, saksi barang bukti semua mendukung dia. Meskipun ada Saksi-saksi itu. pelakunya yang datang 2 tahun kemudian Pak, terus kemudian menyesal. Itu kan perlu dibuktikan semuanya. Sudah dipenjara. Saya belum dapat informasi itu kalian itu. Harapan 4 pengamen yang menjadi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan pada tahun 2013 silam untuk memperoleh keadilan kandas di Palu Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Tunggal Elvian menolak seluruh gugatan ganti rugi yang diajukan keempat pengamen Cipulir itu. Hakim beralasan gugatan pemohon sudah kadaluarsa. Para pengamen korban salah tangkap ini mengaku kecewa dengan putusan hakim. Menurut mereka, putusan itu membuktikan bahwa hukum hanya tajam ke bawah. Dalam kasus ini, 4 pengamen yang menjadi korban salah tangkap menuntut ganti rugi sebesar 750,9 juta rupiah. Keempatnya dituduh polisi menjadi pelaku pembunuhan di Cipulir tahun 2013 silam. Saat ditangkap, para pengamen ini masih berusia anak-anak. Mereka mengaku mengalami penyiksaan dan dipaksa mengakui perbuatan pembunuhan seperti yang dituduhkan. Namun, 4 pengamen ini akhirnya dinyatakan tidak bersalah oleh Mahkamah Agung dan bisa bebas setelah mendekam selama 3 tahun di penjara. 6 tahun lalu, 6 pemuda menjadi korban salah tangkap atas kasus pembunuhan yang tidak pernah mereka lakukan. 2 diantaranya adalah orang dewasa dan 4 diantaranya adalah anak di bawah umur. Bukan hanya itu, ironisnya mereka juga menerima penyiksaan dan juga kerugian materi yang diderita selama menjalani hukuman sebagai korban salah tangkap. Bagaimana kemudian perjuangan mereka dan pihak-pihak yang membantu mereka selama 6 tahun ini untuk mencari keadilan? Saksikan Fakta, episode kali ini bersama saya, Balkis Manisang. Bagaimana putusan atau vonis dari majelis hakim yang melihat bagaimana sidang pra-peradilan dengan gugatan ganti rugi karena menjadi korban salah tangkap menjadi hasilnya, kita akan tanyakan. Ibu, ini Ibu Ucok namanya? Iya. Ibu Neti ya? Ibu Neti Tadi Huta kita Barat. lihat dari dalam Ibu Neti Huta Barat. Terus satu lagi ini namanya siapa? Ucok, nama aslinya? Arga, oke, Arga. Oke, ini Arga, panggilannya Ucok. Terus kemudian ini Ibu Neti Huta Barat. Ibu tadi kita lihat di dalam, Ibu kesal sekali gitu ya. Kita ingin tahu sebenarnya bagaimana perjuangan Ibu ya sebagai rakyat Indonesia juga ya Bu Neti ya. Ini putra kesayangan. Iya, ini anak saya yang keempat. Saya nggak nyangka kasus di hukum di Indonesia ini begini. Anak saya tidak benar-benar tidak bersalah, tapi anak saya harus menjalani hukuman. Oke. 2 tahun 7 bulan. 2 tahun 7 bulan. Kalau Ibu Neti bisa berbagi sedikit perjalanan memperjuangkan nama baik putra Ibu dan kemudian meminta ganti rugi atas 3 tahun atau 2 tahun 7 bulan penjara yang sudah dirasakan asam garamnya oleh Ucok yang tadi berusia 13 tahun ya Bu? Iya. Lalu keluar di usia 16 tahun. 16 tahun. Itu berapa lama Bu Ibu berjuang? 3 tahun saya berjuang. Selama itu Ibu bolak-balik? Iya, saya bolak-balik. Selama persidangan juga kan sering tertunda kan. Di persidangan juga tertunda. Ya lumayan lah saya capeknya. Ya keuangan juga, ongkos-ongkos ke sini. Terus tenaga saya jadi nggak bisa cari nafkah. Ya. Saya ajak Ibu Neti Huta Barat dan juga Ucok ya. Kita cari tempat ke dalam Ibu biar kita lebih leluasa menjelaskan juga apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa Ibu merasa hukum itu tidak adil? Kenapa Ibu merasa bahwa hukum itu bukan untuk masyarakat biasa ya Bu ya? Iya. Nah kita akan ngobrol dulu. Ucok. Ya. Ibu boleh duduk di sebelah sini. Ucok dan Ibu sebelah sini. Ucok boleh duduk sebelah sini. Ibu tadi menjelaskan, Ibu katakan nggak ada keadilan untuk orang kecil. Iya. Nggak ada keadilan di Indonesia ini. Ibu sendiri sudah berjuang 3 tahun lamanya. Ya Bu ya, mungkin sampai sekarang ya Bu, kalau kita hitung 2013 berarti sudah lebih dari 3 tahun. Udah 6 tahun. 6 tahun totalnya.
merasakan anak ibu, putra ibu keempat, Ucok, yang harus jadi kebanggaan begitu ya, harus kemudian mendekam di penjara anak. Ibu bisa ceritakan nggak Bu, tadi apa yang membuat ibu terus kemudian tidak bisa menahan emosi? Saya maka kesal tadi kan karena saya memang benar-benar membilang anak saya ini tidak bersalah. Saya percaya sama dia tidak bersalah. Maka saya tadi sampai histeris, kenapa ini dibilang kasus ini sudah kadaluarsa. Waktu polisi datang ke rumah memberitahukan anak saya sudah ditahan Polda, saya langsung pingsan. Kok masa anak saya umur 13 tahun masih kecil udah ditahan? Jangan-jangan udah kamu rendam anak saya ya? Saya bilang enggak. Saya lihat dia di situ. Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Saya orang miskin, saya orang nggak punya. Saya nggak bilang sama saudara-saudara saya malu. Masih taunya, saya bilang juga nggak ada artinya. Tetap kita disalahkan sebagai orang tua. Ibu yakin Ucok nggak bersalah? Saya yakin anak saya tidak bersalah. Iya, ibu perjuangkan agar anak ibu bebas, tapi tidak berhasil. Iya, tidak berhasil. Menurut ibu kenapa waktu itu tidak berhasil? Buktinya kurang atau apanya yang kurang? Nggak tahu entah apanya yang kurang. Kalau saya lihat semua saksi-saksi kuat. Bahkan yang waktu mereka di Cipulir malam itu kan mereka tidak ada, nggak di situ malam itu. Tidak ada di tempat kejadian. Tidak ada tempat kejadian. Bahkan saksinya waktu yang datang itu memberitahukan bahwa mereka tidak di situ juga ada. Pokoknya pada pas persidangan itu udah cukup kuat itu, tapi tetap mereka divonis hukuman. Saya mau ke Ucok dulu. Ucok bisa berbagi juga dengan tim Fakta dan juga pemirsa yang menyaksikan. Bagaimana Ucok bisa menerima keputusan tolak mengganti rugi dan juga pemulihan nama baik Ucok tadi? Kalau saya sih dari dalam hati saya nggak terima, Kak. Ya gimana? Kurang puas saya. Kayak gimana? Kayak nggak ada rasa keadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Mengikuti sepanjang ini yang Ucok lihat, apa pengorbanan dan penderitaan yang Ucok rasakan selama mencari keadilan? Saya cerita dari kronologi awalnya ya. Boleh. Jadi awalnya itu di tahun 2013 pagi itu sekitar jam 8 jam 9 kami turun. Saya lihat di situ udah ada orang tergeletak gitu di bawah kolong jembatan Cipulir Jakarta Selatan. Saya dekatin, nggak sampai jarak 5 meter lah. Saya lihat itu dia udah berdarah, udah berlumur darah, udah banyak luka tusukan. Sempet dikasih teman juga sama maksud saya sempat dikasih makan, dikasih minum, dan itu pun kalau dia minum keluar lagi dari luka tusukannya itu. Jadi yang sempat mendekat ke almarhum? Tahu jelasnya itu sih teman saya yang seperkara ini. Fikri dan Fata. Kamu seberapa jauh dengan almarhum Diki? 5 meter. Saya ngelihatnya pun udah gimana, udah enek. Ya udah, saya tinggal tidur. Saya tidur itu sekitar 2 jam kalau nggak salah. Anak-anak ini ngabarin kalau yang orang yang tergeletak ini udah nggak gerak gitu kan. Nggak tahu saya yang terlalu baik apa memang terlalu bodoh gitu ya. Saya lapor ke Satpam. Pak, di bawah kolong jembatan ada mayat. Awalnya nggak percaya. Udah ditelepon polisi. Polisi datang. Lalu nanya siapa saksi atas kejadian ini. Awalnya kami bukan ditangkap, tapi jadi saksi. Dengan diiming-imingi itu pulangnya mau dikasih uang. Kami bertiga diinterogasi di situ. Masih jadi saksi. Saya ceritain yang sebenarnya. Nggak lama kemudian, nggak tahu kenapa tiba-tiba kami dibawa. Dan ternyata kami itu dibawa ke Polda Metro Jaya. Dimasukin ke satu ruangan itu, saya masih ingat ruangan itu dekat sel tuh. Ya udah kami bertiga dipisah. Ya udah saya dibawa kayak tempat parkiran gitu, cuman luas. Itu saya diinjak di situ. Oke, mohon maaf, yang injek kamu siapa? Mungkin oknum polisi situ. Pakai seragam nggak? Enggak. Oke. Kayaknya nggak pakai Kamu di seragam. bagian mana? Di dada. Awalnya kan ditanya dulu kan. Ya udah mending kamu ceritain aja yang sebenarnya. Ya ini saya memang mau diceritain yang sebenarnya, Pak. Terus tiba-tiba tuh polisi bilang, itu lihat tuh
teman kamu yang 2 orang udah ngaku, udah enak dikasih rokok, dikasih kopi, tinggal kamu aja nih yang belum ngaku. Masalah apa ngakunya? Tapi saya lihat benar, saya dibawa ke ruangan, tuh teman saya yang satu udah jongkok begini. Ini siapa? Waktu itu si Pau. Pak U itu namanya? Pau, nama aslinya Bagus Firdaus. Bagus sudah jongkok. Udah malamnya saya dibawa ke TKP Ya. di kolong jembatan Cipulir. Berarti kamu belum pulang nih seharian ya sama polisi ya? Belum, Oke. belum dibawa ke kolong jembatan Cipulir. Lalu malamnya itu saya, Bagus Firdaus sama Andro. Andro itu yang dewasa yang diseplit. Dibawa ke kolong jembatan. Saya berbaris, saya bertiga, saya, Bagus Firdaus sama Andro, bertiga lah kami di sini. Itu kami bertiga jongkok di sini korban, itu polisi ngerubungin. Saya bingung dong. Wah, akhirnya tuh dari polisi yang berdiri itu saya dikeplak-keplakin. Udah lo ngaku aja katanya gitu. Kepalanya? Kepala saya, ya saya kan nunduk aja gitu. Pakai tangan atau? Pakai tangan. Oke, terus Pakai tangan. Saya waktu itu keadaannya gimana ya? Takut. Baru dipukul beberapa kali, kayaknya nggak nyampe 5 kali gitu kan. Saya udah langsung ngaku. Soalnya teman saya yang di samping ini yang Bagus Firdaus, dia kayak ngasih kode gitu. Udah ngaku aja gitu. Kamu ngapain? Mukul, Pak. Berapa kali? 2 kali. Gimana mukulnya? Gini. Gitu. Ya udah. Akhirnya dari situ saya ke atas, nggak taunya udah ada Fikri sama si Fatah. Saya mungkin bisa lihat di sini Ucok masih bisa ketawa, senyum gitu ya, atau masih bisa sedikit santai. Tapi kita nggak tahu di dalam hatinya Ucok seperti apa. Jujur ya, saya bicara dari dalam lubuk hati saya, oknum-oknum polisi yang baik itu, maksudnya polisi-polisi yang baik itu hanya cuma ada di TV aja sih. Coba mereka ada di posisi kami gitu. Sakit nggak sih rasanya? Saya yakin masa depan Ucok nggak sampai di sini. Masih jauh perjalanan. Hanya tentang bagaimana nanti pasti keluarga harus tetap diperjuangkan lagi bagaimana nanti nasib depannya. Kita juga akan tanya bagaimana ke LBH yang selama ini sudah mendampingi ya Ibu Neti dan juga Ucok. Akan sangat menyedihkan pasti tentu untuk anak yang baik seperti Ucok ini mengalah dalam hidupnya ya untuk orang-orang yang seperti ini. Karena Ucok punya hak untuk bersinar gitu. Karena gini Kak, Ya. Mungkin karena waktu itu posisinya saya keadaannya rakyat kecil ya, jadi tertindas lah gitu. Coba kalau sewaktu saya jadi saksi, maaf ya, semisalnya saya itu orang yang punya, orang kaya raya gitu, mungkin bakal disuruh pulang sama polisinya, atau mungkin saya menggugat pengadilan, menggugat polisi. Posisi saya di situ adalah orang yang berada, orang yang punya, saya pasti bakal menang. Saya jamin itu. Ya, begitulah hukum Indonesia, Kak. Baik, Ucok selalu kuat ya, Cok ya. Iya. Jaga mama, jaga keluarga, harumkan nama keluarga terus. Justru dari sini bisa jadi semangat Ucok buat membuktikan bahwa Ucok itu adalah anak yang akan berhasil nanti. Terima kasih Ucok, kuat terus. Terima kasih Ibu Neti, sehat-sehat Ibu ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Saya berada di jembatan tepat di depan Pasar Cipulir. Disinilah tempat kejadian pembunuhan itu terjadi. Dan pemuda-pemuda ini menjadi korban salah tangkap. Dan di tempat ini pula diduga ada penyiksaan yang menimpa diri mereka masing-masing. Saya sudah janjian dengan Fikri dan Fatah. Kita coba telepon sudah sampai atau belum ya. Fikri. Oh ini oke. Baik. Fikri, iya, ini Fatah. Ini Fikri dan Fatah ya? Ya, saya Oke, Fatah. sehat-sehat. Sehat Kak. Kamu yang ini perkenalkan namanya siapa? Saya Fatahila. Usia berapa? Usia saya sekarang 18 tahun. 18 tahun. Iya. Yang ini? Saya Fikri pribadi, Usia usia 22 tahun. 22 tahun. Oke. Fikri dan Fatah, kita berada di depan Pasar Cipulir ya. Iya. Di jembatan inilah ya. Iya. Di bawah kolong jembatan ya. Iya. Fikri dan Fatah menemukan seseorang Sokratul Maut. sedang sekarat ya. Itu Iya, di tahun Sokratul Maut. 2013. 2013. Usianya masih berapa waktu itu? Masih 12-13. 12-13. Kalau Iya. kamu berarti Fikri? Kalau saya Masih umur 16 tahun. 16 tahun ya? Iya. Oke. Nah ini kita mau tanya bagaimana sebenarnya kejadian yang kalian alami dan apa yang masih menjadi kekesalan sampai sekarang mungkin. Nah kita mau lihat dulu ya
di dalam sini. Ini gangnya mungkin bisa ditunjukin nggak? Bisa. Di sebelah mana Fikri dan Fatah sebenarnya? Ya. Ini apa nih gang ini nih? Ini gang warteg namanya, Kak. Oke, gang warteg. Iya. Waktu itu saya baru datang melihat seseorang di pojokan. Kamu sedang apa? Mau nongkrong ke bawah jembatan Karena samping memang kali. Iya, emang isi situ tongkrongan saya. Oke, bisa kelihatan nggak sih dari sini tempat kejadiannya? Kalau Fatah dan Fikri bisa ajak. Tepatnya udah longsor. Tempatnya sudah longsor. Udah sekarang. longsor. Oh, berarti coba kita lihat ya. Iya, mari. Oke, oh ini pas di pinggir kali berarti ya? Iya, pas pinggir kali. Pas pinggir kali ya? Kenapa? Pas saya korban Di mana? di kolong jembatan ini. Ini pas di kolong ini. Pas di kolong. Kok kalian memang biasa nongkrong di sini? Biasa emang setiap hari di sini. Jadi sampai ketemu ada orang yang lagi sekarat di sana. Iya. Nah, saya lihat ada orang kayak lagi guling-guling itu, lagi kayak kesakitan, teriakan, aduh. Saya sama Fatah sama juga teman saya juga, Iya. saya samperin, nggak taunya itu orang habis dibacok-bacok. Sudah ada luka sabetan dan tusukan Iya, begitu ya? udah ada luka, Oke. udah ada tusukan. Berarti di sana ini kalau kita lihat udah nggak ada datarannya lagi ya? Iya. Ini sudah di pinggir kali betul. Jadi kalau mau kemudian membantu juga harus penuh usaha dan upaya waktu itu ya? Oke. Mungkin Fatah boleh naik lagi, Fikri boleh naik lagi, sorry. Fikri boleh lagi. Nah, kita di sini saja dulu. Nah, ini saya mau nanya, tadi Fikri tunjukin tempat ketemu sama almarhum Diki ya? Iya, Diki Maulana. Diki Maulana yang akhirnya sudah meninggal ya. Meninggal. Nah, kamu yang 12 tahun kok tiba-tiba ada di sini lagi dengan kondisi ditangkap. Itu gimana ceritanya, Fatah? Ketika kamu sudah temuin orangnya, apa yang terjadi? Kamu bantu atau bagaimana? Saya tolong, saya beliin aqua gelas diminum sama Diki Maulana. Lalu air itu keluar lagi dari lehernya Oke. yang tusukan itu. Lalu kemudian Saya bantu lapor ke dengan Satpam Ucok berarti ya? dengan Ferdi, Oh, dengan Ferdi. Ferdiansa. Oke. Nah, lapornya apa pada saat itu? Saya ngelapor, Pak, tolong Pak, di kolong jembatan ada mayat. Ada mayat. Yang benar kamu? Iya Pak, benar Pak. Coba buktiin. Oke. Dikasih handphonenya kan sama Ferdiansa, Iya. dipoto sama Ferdiansa, fotonya tuh mayat, Ya. terus dikasihkan satpam itu, Ya. baru satpam itu percaya. Itu pasti jadi hari paling naas untuk kalian berdua. Karena saya mau tanya juga, setelah itu apa yang terjadi? Fatah dan Fikri kemudian kembali pulang begitu ya? Saya pulang, malamnya saya pergi lagi ke Perdatam. Lalu polisi jam 9 malam ngangkut saya. Apa yang dibilang polisi ini ke Fatah? Saya disuruh ngikut aja. Lalu saya dibawa ke sini. Langsung disuruh Ke sini ngaku tuh kemana? ke sini. Oke, kita ikutin ya. Jadi kalian tiba-tiba dari rumah sudah dibawa polisi. Di mana? Dibawa oke. Pertama emang kesini dulu, Kesini dulu. terus langsung kesini. Saya disuruh ngakuin bahwa saya suruh ngebunuh Kita mundur sedikit ya. yang namanya Diki Maulana, tapi saya tidak membunuh orang tersebut sama Disuruh sekali. mengaku. Disuruh mengakuin. Lalu polisi langsung menjawab, udah kamu ngaku aja bahwa kamu yang ngebunuh kan. Lalu saya dipukulin dengan polisi itu. Saya melihat Fikri ini ditutupin dengan plastik, lalu dipukulin sama panci. Saya disuruh mengaku. Udah, Fikri kamu jujur aja. Iya. Kamu kan yang ngebunuh saudara Diki Maulana. Bukan saya Pak, sumpah demi Allah, wallahi demi Allah, bukan saya yang bunuh. Oke. Lalu Polisi nggak percaya, tetap nggak percaya. apa yang kamu terima setelah kamu tidak mau mengaku? Saya dipukul di sini, disuruh mengaku, dipaksa, ditendang, muka saya di plastik, saya sampai nggak bisa napas. Akhirnya saya bolongin, saya ngelawan, saya bolong itu plastik pakai jari saya. Akhirnya saya bisa napas sampai saya kejang-kejang di sini. Dengan apa dibawanya dan apa yang terjadi pada saat kamu dibawa ke Polda Metro Jaya? Mungkin Fatah. Di saat saya dibawa ke Polda Metro Jaya, saya ditaruh ruangan semacam kayak ruangan penyidik begitu, ruangannya kecil. Ada tulisan apa, ingat nggak ada tulisan apa di ruangan itu?
unit 5. Unit 5. Iya. Waktu itu kanitnya masih Pak Krisnamurti. Iya, saya ditutup mata semuanya Dipisah nggak sama Fikri? dipisah masing-masing. Saya dilakbanin dan nih mata diperbanin, lalu saya disetrum, ditonjokin selama 2 jam. Posisi kamu duduk? Saya duduk sampai saya bangun, saya diri, saya duduk lagi, saya bangun, saya diri lagi. Karena saya tidak kuat dengan setruman. Setruman seperti apa yang kamu ingat? Setrumannya bulat, panjang segini. Kayak keluar api begitu, bunyi tek-tek-tek begitu. Kemana? Kemana? Ke tubuh. Ada bekasnya. Oke. Ya, mohon maaf ya. Nggak tipis tapi terlihat dengan kalau secara langsung ya. Akhirnya sampai terakhir kalian nggak mengaku. Tapi akhirnya di berita acara pemeriksaan kepolisian kalian mengaku. Saya mau dengar tapi kita pindah dulu ya ke atas ya, coba mungkin. Boleh silakan Fikri, Fatah. Jadi kita mau tahu juga karena di BAP kan posisinya seperti itu ya. Tadi dari bawah, dari TKP, tempat TKP Diki dan juga tempat TKP bukan dugaan ya, penganiayaan yang kalian terima. Iya. Kalian akhirnya di BAP ditulis mengakui telah membunuh Diki Maulana. Kenapa itu bisa terjadi? Karena sudah nggak kuat lagi? Karena saya sudah tidak kuat dengan pukulan sama setruman. Akhirnya saya disuruh ngaku sama polisi. Udah kamu ngaku aja bahwa kamu yang begini. Udah kamu jujur-jujur aja bahwa kamu yang begini kan. Kagak pas, saya kagak ngelakuin apapun. Lalu polisi bilang, udah kamu begini aja. Kamu bagian mukul kan? Kagak pak, udah kamu bagian mukul. Polisi itu yang menyuruh saya yang dipraktekin untuk memukul. Di olah TKP? Iya. Apa yang paling membuat Fatah itu kecewa, kesal, malu begitu ya? Malu. Penderitaan apa yang paling dirasakan setelah dari penjara? Batin kak di penjara kak. Satu dari orang tua sudah jual motor, dagangannya pun bangkrut. Kenapa sampai jual motor? Untuk membesuk, transfer Siapa? Transfer Fatah. Transfer Fatah untuk di dalam. Jadi di dalam penjara itu ada sesuatu ketua kamar yang paling lama di kamar. Saya baru masuk, saya disuruh bayar kamar 500.000. Lalu saya kagak mau. Besokannya selama sebulan sekali saya minta besukan sampai orang tua nggak punya uang. Akhirnya jual motor. Habis jual motor, dagangannya pun semakin lama semakin sepi. Akhirnya bangkrut. Itu kamu sudah jadi pergumulan di badan batin kamu sampai sekarang kamu kesel. Iya. Terus kemarin mencoba untuk memulihkan nama dan meminta ganti rugi 750,9 juta ya, bersama dengan teman-teman yang lain. Itu nggak dikabulkan gimana Fatah kamu? Rasanya sakit kak, karena kenapa? Saya kan ngejalanin 2 tahun 7 bulan. Posisi posisi tidak bersalah, tapi yang satu perkara ini sama-sama apa? Yang sama saya yang dewasa ini yang diponis 7 tahun, lalu dia bebas selama 10 bulan, lalu dia ngajuin kasus ganti rugi. Kenapa dia dikabulin, kenapa saya yang sudah ngejalanin saya tidak bisa dikabulin? Oke. Wajar kalau kamu kesel atau emosional, karena kamu sudah melalui hal yang tidak dilalui oleh orang banyak gitu. Jadi saya mau tahu, terdalam nih yang mau kamu sampaikan ya. Kamu mau bilang kan, saya mau perjuangkan kak hak saya. Mau sejauh apa dengan kekuatan kamu yang sekarang umur berapa? 18 tahun. Apa yang mau kamu perjuangkan? Sekolah sudah kamu tinggalkan karena terpaksa harus tinggalkan. Orang tua sudah, mohon maaf, bangkrut ya. Bayangkan kalau kalian dapat ganti rugi ini. Mohon maaf, memang tidak bisa mengganti apa yang menjadi kerugian kalian selama 2 tahun 7 bulan dan penyiksaan dan lain-lain. Tapi kalian memperjuangkan nggak uang itu dan pemulihan nama baik itu? Jadi saya harus berjuang terus kak untuk ganti kerugian motor orang tua saya dan dagangan orang tua saya. Selama saya di dalam kan orang tua saya kan bantu saya, besuk saya, lalu saya harus balas budi dengan orang tua saya kak. Udah kak. Ya kita lihat posisi Fikri dan Fatah adalah anak-anak yang tidak paham hukum di awal perjuangan mereka juga terhadap hukum. Itu yang bisa kita gali dari Fatah dan Fikri. Kita berharap ada perjuangan yang tidak sia-sia tentunya. Dan kalian bisa jadi contoh kasus dan inspirasi juga agar tidak ada kejadian serupa.
Saya akan temukan lagi fakta berikutnya. Ini sih. Halo Mbak Oki. Kami dari Fakta. Terima kasih ya. Kita boleh mungkin langsung ngobrol. Ini adalah LBH Jakarta. Sejauh ini vonisnya itu isinya dengan singkat seperti apa? Mungkin Oke, baik. Untuk vonis pra peradilan yang telah kami ajukan kemarin, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan pra peradilan yang kami ajukan telah kadaluarsa atau telah melebihi dari tenggat waktu yang seharusnya, seperti itu. Pada saat kasus keempat anak-anak ini divonis di tingkat pemeriksaan peninjauan kembali, itu tertanggal 19 Januari 2016. Nah, pada saat itu salinan putusannya baru kami terima, LBH Jakarta terima pada tanggal 25 Maret 2019, salinan putusan yang lengkapnya, dan kami mengajukan pra peradilan per tanggal 21 Juni 2019. Jadi dari tanggal 25 Maret hingga ke 21 Juni itu masih dalam tenggat waktu 3 bulan. 3 bulan. PP. Sesuai prosedur PP ini. Jadi sebenarnya masih dalam waktu tenggat ya? Betul, sebenarnya. Dan kalimat kata frasa dalam pasal 7 ayat 1 ini ada kata-kata atau. Jadi sejak diterima petikan atau salinan. Jadi ada kata kalimat atau di sini, atau ini kan bisa memilih salah satu. Kita ingin tahu juga Mbak Oki, bagaimana LBH bisa menguak kasus ini? Apakah polisi yang tiba-tiba mendapatkan kasus 4 orang salah tangkap atau benar-benar LBH sendirian? Boleh lihat nggak kira-kira proses seperti apa? Baik, boleh. Di mana Mbak? Di depan. Baik. Oh, di sini aja deh, boleh deh. Biar enak. Ya, jadi LBH tiba-tiba dapat ini dari mana? Kasus ini? Dari orang tua salah satu korban salah tangkap. Nah, lalu pada saat di-refer ke LBH Jakarta, kami melakukan investigasi terlebih dahulu. Dalam hasil investigasi tersebut, kami menemukan bahwa bukanlah keempat anak-anak ini atau ke 6 orang ini dalam artian 2 dewasa 4 anak-anak. Oke, ini apa sih? Ini adalah chat percakapan dari sosial media. Apa yang ditangkap? Apa yang dilakukan LBH? Iya, dari sini kami akhirnya temannya dari ke-6 orang korban ini yang berinisial R, berinisial R ini perempuan, karena dia dekat dengan yang kami duga adalah pelaku, akhirnya diajak untuk chat ngobrol di Facebook. Si pelaku akhirnya terbuka. Ini boleh dibaca sama Mbak? Maafin gue ya Dek, gue merasa bersalah banget gara-gara gue bertiga benges di dalam. Benges ini salah satu dari 6 korban salah tangkap ini. Ini? Nah, jadi prosesnya adalah pada saat si IP ini akhirnya mengaku bahwa dia yang melakukan pembunuhan, akhirnya kita langsung bilang bahwa kamu harus ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri. Pada saat si pelaku ini diantarkan ke Polda dan mengaku saya yang membunuh, bukan mereka, ditolak. Karena alasan sudah ada vonis. Sudah ada vonis dan ya ikuti saja alur persidangan yang ada seperti itu. Saya mau klarifikasi, benar nggak ada penyiksaan yang dilakukan oleh para oknum polisi? Ada di halaman 29. Hakim menyatakan bahwa emang terjadi penyiksaan seperti ini. Berarti ada penyiksaan betul? Penyiksaannya tercantum ya di sini ya, gitu ya. Pelanggaran prosedur penangkapan juga betul? Iya. Seperti itu. Oke, prosesnya kepada oknum belum ada ya? Itu kami sudah laporkan ke Propam, namun belum ada. Kapan dilaporkan waktu itu? Tahun berapa? 2013 sama. Sampai sekarang? Iya, sampai sekarang belum ada respon. Baik, Mbak Oki, terima kasih. Saya sampaikan juga apresiasi kepada teman-teman LBH Jakarta yang sudah berdedikasi 6 tahun hanya untuk satu kasus ini ya. Iya. Memang sudah bebas menjadi korban salah tangkap, tapi ganti rugi material tadi yang dirasakan yang belum didapatkan sebagai hak mereka. Iya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Bagaimana penjelasan soal putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak pra-peradilan ganti rugi terhadap korban salah tangkap? Kita akan tanyakan kepada Mahkamah Agung, Kabiro Hukum dan Humas dari Mahkamah Agung. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Abdullah. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, makasih. Pak Abdullah, kita sedikit berbincang ya Pak ya. Ini mungkin kasusnya sudah lama, 2013, tapi mencuat kembali karena perhatiannya kepada vonis korban salah tangkap yang meminta ganti rugi dan tidak dikabulkan oleh
pengadilan. Kasusnya sendiri kan Pak, mereka sudah terbukti menjadi korban salah tangkap, lalu kemudian punya hak juga mengikuti PP 92 tahun 2015 pasal 7 ayat 1 itu yang mengatakan boleh saja kemudian mengajukan gugatan ganti rugi bila mana masih dalam masa tenggat waktu. Ini yang jadi masalah. Ya memang menurut KUHP itu memang dibolehkan ya. Menurut peraturan pemerintah juga memang diberikan regulasi supaya warga negara yang menjadi korban ini bisa menuntut haknya. Tetapi ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Kita perhatikan bahwa amar putusan ini dikabulkan. Kemudian dikirim pada tanggal 27 Januari 2017. Nah, petikan putusan PK sudah diterima oleh pemohon tanggal 11 Maret 2016. Dan berdasarkan putusan ini sebagaimana dalam pertimbangan hakim tentang pra-peradilan ini disebutkan demikian. Tuntutan ganti rugi hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima. Kemudian menimbang setelah menerima pemberitahuan tersebut, termohon 2 terus melaksanakan eksekusi putusan tersebut. Sedangkan penasihat hukum, para pemohon mengambil petikan putusan sehingga terbitlah bukti T182 tersebut. Hal ini saling bersesuaian dengan keterangan saksi Marni sewaktu menjemput termohon Fikri bebas dari penjara, ia bersama dengan penasihat hukum, tetapi namanya lupa sekira 2 tahun lalu. Siapa yang punya hak untuk memilih tenggat waktu mana yang akan dipilih untuk melakukan gugatan ganti rugi? Apakah korban salah tangkap yang memiliki hak untuk memilih saya mau 3 bulannya setelah petikan atau saya mau 3 bulannya setelah salinan? Tenggat waktu yang dimaksudkan adalah 3 bulan sejak menerima petikan putusan. Atau ini alternatif. Ya, alternatif. Kalau tidak ada petikan ya salinan. Tetapi ini sudah ada petikan sehingga petikan itu sudah bisa digunakan untuk eksekusi. Dan ternyata jaksa penuntut umum selaku eksekutor telah melaksanakan eksekusi. Buktinya apa? Mengeluarkan para terdakwa dari penjara. Ini membuktikan bahwa sejak saat itu sudah dilaksanakan eksekusi. Kalau sudah lewat waktu baru diajukan, ini berarti sudah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan pemerintah, begitu. Kata atau di sini apakah adalah hak dari korban atau hak dari pengadilan untuk memutuskan tenggat waktu? Karena kalau kata atau Pak, definisi atau ini agak bias. Atau itu adalah sebuah pilihan, misalkan apel atau jeruk begitu. Ketika orang mau memilih apel ya berarti apel atau jeruk, bukan apel atau apel hijau atau apel yang lain, tapi tetap berbeda begitu bentuknya Pak. Iya. Atau itu kalau di pengadilan dibaca sebagai alternatif, boleh salah satu. Yang memilih adalah? Yang memilih yang bersangkutan. Ya. Oke. Jadi kalau yang bersangkutan memilihnya tanggal 25 Maret atau setelah salinan putusan diterima? Tetap, maksudnya bukan itu ya. Tetapi alternatif ini petikan atau salinan yang ada lebih dulu itu sudah mulai dihitung ya. Karena kalau ini tidak dihitung, kapan nanti tidak ada kepastian hukum ya. Oleh sebab itu setiap warga negara apabila membaca semacam ini harus mengerti, apalagi yang membaca bukanlah masyarakat awam. Betul sekali. Ya. Pak Abdullah, terima kasih banyak sudah mengedukasi masyarakat dan juga memberikan klarifikasi ya kepada tim Fakta. Kita udah sukses terus Pak, sehat-sehat. Terima kasih. Kita ketemu Fakta berikut. Saya sudah bersama dengan Prof. Gayus Lumbun. Prof, apa kabar? Baik, Balkis ya. Kita tahu Prof, soal kasus salah tangkap ini di Indonesia nggak asing. Ada nggak kemudian korban salah tangkap sudah menjalani hukuman, terus kemudian yang salah tangkap dan salah prosedur juga sama menjalani hukuman? Ya, yang populer kan soal perkaranya Sengkon dan Karta yang menjalani hukuman, kemudian salah satu meninggal di LP, yang lainnya meninggal kemudian setelah dikeluarkan masa hukumannya selesai karena ada seorang mengaku bahwa ternyata perkara itu dialah yang melakukan. Nah, ini terjadi juga seperti kekeliruan dalam proses peradilan. Nah, proses peradilan itu digambarkan di undang-undang di KUHP itu jelas. Dan kalau terjadi kekeliruan, negara harus bertanggung jawab. Oleh karena itu, Presiden Jokowi pada tahun 2015 menerbitkan peraturan pemerintah
Di PP yang lalu itu kalau ada ganti rugi maksimal 3 juta rupiah Ini ganti rugi untuk kejadian kekeliruan. Salah tangkap. Ya, salah menahan, salah menghukum, itu diganti hanya 3 juta rupiah. Dulu. Diperoleh oleh Pak Presiden Jokowi menjadi 600 juta. Sudah pernah ada yang terimplementasi tidak? Benar-benar ada yang mendapat 600 juta karena kesalahan proses peradilan? Setahu saya, yang saya baca media setelah saya pensiun dari Mahkamah Agung tahun lalu memang belum ada ya. Belum ada. Tapi ada upayanya. Nah, upaya adalah yang 3 orang pengamen ini. Oke. Tetapi ternyata Prof mengikuti juga ya, kasusnya? saya mengikuti itu. Oke. Tetapi yang kita lihat tentu perlu perjuangan. Kementerian Keuangan harus melaksanakan putusan pengadilan. Kalau putusan pengadilan diajukan dan memutus, memang ini satu kekeliruan dari peradilan, tentu dilakukan penggantian. Tapi mengapa dicantumkan 3 bulan di situ? Terlepas ini masih masa tenggat ya. Kenapa dicantumkan 3 bulan kalau memang ini idealnya soal keadilan? Memang keadilan itu ada batasnya. Kalau 3 bulan cukuplah. Kalau 3 bulan tidak digunakan haknya, berarti dia tidak perlu kompensasi. Bisa juga begitu. Tetapi kalau memang dia tidak tahu dan memang dia mengharapkan kompensasi ganti rugi, tetap menggunakan sarana. Prof, satu quote tentang peradilan dan keadilan, kenapa selalu tidak bisa membahagiakan banyak pihak? Ya, ini tantangan. Ini tantangan bagi penegak hukum, diantaranya hakim, polisi, dan jaksa. Bahwa masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan. Negara ini tidak cukup diatur mengenai sektor ekonomi. Sektor hukum juga harus diperhatikan dengan baik, sehingga masyarakat itu tidak lari dari jalur hukum, sehingga mencari jalur di luar hukum. Atau orang sering menyebut sebagai street justice. Prof Gayus, terima kasih banyak. Mudah-mudahan semakin banyak Prof Gayus Lumbun yang lainnya. Baik, di generasi mendatang, Prof ya. Kita akan temukan fakta berikutnya. Tim Fakta akan mengklarifikasi bagaimana kemudian pihak kepolisian menanggapi kasus 6 pengamen di Cipulir menjadi korban salah tangkap pada saat itu, dan seperti apa penanganan salah prosedur yang terjadi di pihak kepolisian. Pak Argo, terima kasih waktunya di tengah rilis tadi ya. Ada 7 kasus ya rilis ya? Iya. Oke, baik Pak, sedikit kita harus klarifikasi, ada kasus di tahun 2013 tentang 6 pengamen yang menjadi korban salah tangkap. Kabarnya LBH Jakarta sebagai pendamping kuasa hukumnya sudah juga sempat lapor ke Propam soal kesalahan prosedur dalam penangkapan dan lain-lain, dugaan tindakan kekerasan. Saya klarifikasi Pak Argo, ada poin pertama, benarkah ada dugaan kekerasan pada saat penangkapan mereka dan kemudian ada pemaksaan untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan? Saya rasa kan Karena ini masuk dalam saya tahu, kan ada saksi, kan gitu ya, saksi, dan kemudian juga ada barang bukti kan di situ. Ya tentunya saya yakin tidak ada lah namanya kekerasan atau penyiksaan di dalam satu kantor polisi ya di situ ya. Tapi kita kan dengan barang bukti dan saksi ya, sehingga bisa meyakinkan bahwa dialah adalah pelakunya. Oke. Tapi kemudian menjadi korban salah tangkap, artinya bukan mereka pelakunya. Artinya bahwa kita kan sudah selesai ya, ada barang bukti dan saksi itu ya. Gitu. Kan itu pasti kita ajukan ke jaksa, dan kemudian diuji di pengadilan, vonis, banding vonis lagi, kasasi vonis lagi, baru PK di situ. Ketika 2 tahun menjalani hukuman, lalu kemudian pelaku yang sebenarnya datang dan mengaku kepada Polda Metro Jaya melalui pendampingan dari LBH Jakarta juga yang berhasil mengungkap pelakunya siapa. Pelaku merasa menyesal dan kemudian melapor ke Polda Metro Jaya menganggap bahwa saya pelakunya. Tapi Polda Metro Jaya dikatakan oleh para kuasa hukum ini sudah vonis, jadi sudah ada pelaku. Artinya secara langsung ditolak begitu Pak, pengakuan dari si pelaku ini yang akhirnya dipenjara juga. Jadi kalau dari pihak kepolisian kan sudah dalam satu rangkaian penyidikan itu sudah mengetahui siapa pelakunya, ya, yang diduga pelaku siapa. Kita sudah proses ke kejaksaan. Terus kita apa lagi? Kita kan menyerahkan tersangka barang bukti, terserahkan sidang vonis ya, kita tahu berarti dia ada pelakunya di situ. Oke, tapi bahwa terbukti sebagai korban salah tangkap artinya kan ada kesalahan prosedur Pak. Pada saat kita menangkap itu kan saksi barang bukti semua mendukung dia masalahnya. Mendukung mereka pelakunya? Loh iya dong, kan gitu.
Meskipun ada saksi-saksi pelakunya gitu. yang datang 2 tahun kemudian Pak, terus kemudian menyesal. Itu kan perlu dibuktikan semuanya di Sudah situ. dipenjara juga? Gitu ya. Sudah dipenjara Saya belum juga? dapat informasi. Oke. Ya. Oke. Terima Ya. kasih Pak Oke, Argo, sama-sama. sudah memberikan waktu Ya. tentang Kita tadi lihat penjelasan dari Pak Argo tadi ya, apakah ini akan kemudian menghasilkan dari Propam khususnya melihat evaluasinya sudah berjalan hampir mungkin lebih dari 3 tahun. Kita masih tunggu lagi bagaimana penjelasan-penjelasan dari pihak lain karena memang kasus ini sangat ironis dan mirisnya sampai sekarang juga belum ketahuan gitu atau mungkin terungkap apa yang membuat 4 pengamen atau 6 pengamen dari korban salah tangkap ini sangat yakin mengalami dugaan kekerasan dan memiliki bukti-bukti bekas luka dari dugaan kekerasan. Sebuah ironi yang tentunya menjadi pembelajaran mahal untuk kita bersama. Bahwa hukum melihat semua aspek regulasi, bahkan untuk hak korban itu sendiri. Masyarakat dituntut untuk mengerti hukum dan tafsirnya, yang tentunya juga mustahil untuk terlaksana jika implementasi penegakan hukum itu sendiri dan sosialisasinya tidak dijalankan dengan baik. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 20 Indonesia Barat bersama saya, Balkis Manisang.